Oke, teman-teman. Eh, Langsung aja ya. Materi kita apa nih, Mak? Mana Ama? Aku buatin Materinya Ama trading co-host plan yang dulu. running dan yang belum terpanggil, Mas Teguh. Trading plan. Cara manajemen trading plan yang running dan Oke. yang belum terpanggil. Mohon maaf, Mas Teguh. Oke, teman-teman. Sebenarnya banyak cara ya, teman-teman, untuk memanage trading plan atau memanage running transaksi kita gitu ya. Atau trading plan yang belum kepanggil. Jadi bisa jadi banyak. Contoh misalnya saya share screen dulu. Trade manage. Nah, ini teman-teman. Trade manage. Ya. Jadi berbeda berbeda manage-nya antara running posisi, running transaksi sama dengan trading plan yang belum kepanggil gitu ya. Jadi ini trade manage untuk running transaksi ya, running apa ya? Transaction gitu ya. Oke, kalau yang running transaksi ya, yang pertama kan kita menggunakan gini. Jadi banyak teknologi teknikal yang bisa kita gunakan. Ini yang defaultnya dulu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan iTrend ya, kalau misalnya kita punya running transaksi seperti contoh kasusnya di Euro GPY kemarin, Euro GPY seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita ada bahas Euro GPY kemarin di mana di live YouTube kita, ada di sini. Ini sampai dengan di sini. Nah, ini kan selebar ini ya. Selebar ini areanya sudah hit TP1 di sini. Hit TP1. Coba kita lihat sudah hit TP1. Oh, ini kurangin lagi. Ketika ini dibuat, teman-teman, kita lihatnya seperti apa? Kita lihatnya ini dia. Sambil perhatikan kursornya ya, arah kursor ini yang di sini. Jadi di sini ketika di sini terjadi itu iTrend-nya itu masih dalam keadaan confirm dan expired-nya juga masih no ya. Jadi ketika harga masuk sentuh hit TP1 masih dalam keadaan downtrend dan terakhir di harga naik lagi auto climate-nya berubah ini ya. Sorry, iTrend-nya berubah. Ini saya besarin. Nah, ini di sini iTrend-nya berubah. Jadi ketika iTrend-nya berubah di sini, ya, iTrend berubah di sini, maka kita bisa manage atau bisa cut profit ya dari trading plan yang kita buat di sini. Ya. Jadi pas dia turun di sini, ini kan udah hit TP, hit harga masuk, hit TP1 dan harga masuk lagi ternyata, dan hari itu terjadi perubahan iTrend, warnanya dari merah menjadi warna hijau. Jadi di sini kita cut profit ya, cut profit. Jadi TP 1,5 paling nggak sampai 1,5 pun, nggak sampai 1,5. Tapi kita di sini profit TP 1 dan ditambah dengan floating profit yang ada di sini. Nah, kenapa floating profit ini diambil atau di cut? Karena perubahan warna iTrend. Artinya gini teman-teman, kalau iTrend-nya kan tadinya kita mau fokus menjadi seller ya, karena iTrend-nya adalah berwarna merah. Jika iTrend-nya berwarna merah, berarti kita fokus menjadi seller. Nah, ketika dia berubah, dia menjadi warna hijau, maka segala transaksi sell kita cancel. Gitu ya. Segala transaksi sell kita cancel.
Artinya apa? Kan kita meyakini bahwa kalau misalnya warna hijau berarti kan dia menjadi buyer atau harga naik gitu ya. Harga up. Kemudian kalau warna merah kita yakin, kita tahu harga downtrend ya. Harga downtrend berarti kita menjadi seller. Nah, ketika kita masih running position di Euro JPY di sini dan harga masih bolak-balik di sini dan si iTrend-nya berubah warna hijau, berarti kita sudah tidak lagi menjadi seller, kita fokus menjadi buyer. Hanya saja walaupun ini misalnya dia tidak unconfirm ya, tidak confirm dalam keadaan unconfirm, tidak apa-apa karena warnanya sudah berubah. Ya, warnanya sudah berubah, dia sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya kita bisa cut profit di Euro JPY. Nah, artinya unconfirm walaupun warna hijau, kita tahu kemungkinan dia akan berbalik arah atau kemungkinan dia akan uptrend, ya uptrend, maka ya segala sesuatu yang akan kita sell di Euro JPY kita cancel. Jadi kalau kita udah tahu ini unconfirm, ya tidak serta-merta juga harga kita tahu harga mungkin akan naik ke atas ya walaupun dia masih belum unconfirm, karena belum unconfirm jadi belum bisa diambil juga untuk jadi patokan teman-teman untuk ngambil buy di Euro JPY. Jadi tinggal diamati teman-teman. Dilihat Euro JPY-nya, iTrend-nya. Jadi kita akan nge-buy lagi kalau misalnya sudah confirm di sininya ya. Sudah confirm lagi atau sudah bulat tebal seperti ini lagi. Warna hijaunya jadi warna hijau tua gitu lagi. Jadi kalau sudah hijau tua jadi kita fokus jadi buyer lagi. Oke ya. Makanya kenapa kalau misalnya perubahan memanage trading plan yang kita buat, misalnya ini terlalu panjang di sini. 7 ya, 7 pip 34 35 berarti 52. Di sini 52. Nah, ini 52. Jadi sudah hit TP1. Jadi itu tadi teman-teman perubahan iTrend ya. Kalau misalnya teman-teman menahan floating profit, perubahan iTrend teman-teman bisa kontrol untuk di cut profit ya. Cut profit transaksi teman-teman. Itu yang pertama. Jadi tadi di mana ya? Di sini aja deh kita tulis ya. Jadi sebentar. Untuk mana gini lagi. Trade manage running transaction. Yang pertama keluar ketika iTrend berubah warna. Ya. Jadi kalau misalnya warnanya merah berubah menjadi warna hijau berarti kita keluar dari transaksi itu. Ya bisa kalau misalnya teman-teman mau ngambil walaupun misalnya dia udah running transaksi dan harganya di dalam area tersebut misalnya. Dan di sini teman-teman mau mempertahankan, tidak aku mau mempertahankan sampai TP3 boleh ya. Nah, ini trade manage ini dilakukan sama teman-teman yang apa ya, yang masih kok saya bilang sih yang masih mau coba-coba. Paling tidak teman-teman bisa tahu lah alasan kok misalnya keluar nggak hanya teman-teman ketika masuk harga masuk dan cuman 5-10 pip atau 30 pip udah di cut profit tanpa tahu alasannya kenapa gitu ya. Jadi kita maunya seperti itu. Jadi ketika misalnya teman-teman mau keluar atau mau cut profit, alasannya tahu karena item-nya sudah berubah. Atau teman-teman mempertahankannya sampai di TP3 ya. Nah, di sini final target tidak berlaku berarti. Jadi final target hanya berlaku dengan rule seperti ini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan final target, teman-teman juga berarti harus aware dengan dengan
trade manage trading plan seperti ini ya, running transaksi seperti ini. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata harganya turun terus ya, turun terus, jadi kayak seperti ini. Ini warna hijau ya, dari sini sampai kemari warna hijau. Nah, ini nggak akan di close gitu sampai dia berubah warna. Atau sampai dengan final target di time frame yang lebih tingginya, di time frame daily-nya. Contoh misalnya di sini berarti kita lihat ada time frame daily, ada UFO atau ada unfill order atau ada iZone di time frame daily. Nah, disitulah adalah final targetnya. Ya, di kasus Euro JPY ini seperti ini. Berarti ini kalau teman-teman menggunakan teknikal ini berarti ini di cancel. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan teknikal yang lain, aku mau mempertahankan sampai dengan TP3-nya bisa sampai dipertahankan sampai ke angka 141664 ya. Oke. Mana ya? Oke, next berarti. Jadi keluar ketika iTrend berubah warna ya. Nah, ada lagi misalnya kalau menggunakan EMA 200 misalnya ya. Ini statement transaction. Nah, ini menggunakan iTrend. iTrend keluar ketika iTrend berubah warna. Nah, kedua, kalau misalnya teman-teman menggunakan EMA 200, EMA 200 dan RR-nya 1:3 gitu ya. Trade line transaction-nya berarti ketika harga sudah kesentuh ya, ketika harga sudah kesentuh, ini berarti set and forget jadinya. Apa set and forget. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya, masih di kasus USD JPY ya, kayak tadi. Jadi ini harga sudah nyentuh, ini areanya, belum sampai dengan TP3, teman-teman masih mempertahankannya sampai dengan TP3. Jadi nggak peduli dengan iTrend, karena teman-teman ngambil area ini berdasarkan dari EMA 200, karena harga ini masih dalam keadaan downtrend, harga masih ada di sekitaran areanya, gitu ya. Jadi set and forget. Kemudian ada lagi, kalau misalnya kita menggunakan rata-rata kalau misal untuk trade manage running transaction ini yang lebih ininya ke iTrend ya, iTrend. Kalau misalnya teman-teman menggunakan iTrend berarti teman-teman punya trade manage-nya seperti ini. Biasanya kalau misalnya menggunakan EMA 200 ya, atau dengan menggunakan apa namanya IMS, ini set and forget juga ya. Set and forget juga. Terus yang keempat ada apa lagi misalnya? TPZ ya. TPZ ini set and forget juga. Terus planning transaksinya ya. Kemudian yang 5 kalau kita menggunakan apa lagi? Para EMA sama ya di sini. Di sini EMA 200 dan para EMA. Set and forget. 0,886 gitu, 0,886. Ini set and manage-nya udah diatur gitu maksudnya. Set and forget juga. Nah, jadi kenapa yang lain, yang ini semuanya bisa set and forget? Karena sudah diatur ya ininya. Contoh kalau misalnya yang menggunakan 0,886, tahu batasan bawahnya di mana, tahu batasan atasnya di mana. Jadi entry-nya ya sudah diatur, atau taking profit dan stop loss-nya sudah diatur. Jadi ya biarkan aja sih harga menyentuh TP atau menyentuh stop loss-nya. Jadi itu semua bisa set and forget. Tapi kalau misalnya iTrend, teman-teman bisa keluar dengan cara seperti itu. Sebenarnya iTrend ini teman-teman juga bisa menggunakan set and forget juga ya. Set and forget juga artinya kalau misalnya walaupun si iTrend-nya sudah berubah, ya sudah karena harga sudah masuk, walaupun iTrend-nya berubah, ya udah dibiarin aja. Gitu. Hanya saja tadi asumsi kita ya, karena iTrend-nya berubah, kita kan
berarti sudah berkebalikan harganya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau yang belum transaksi yang belum terjadi berarti ya. Transaksi yang belum terjadi. Kalau transaksi yang belum terjadi, kita bisa memanage-nya ya gampang banget. Jika trading plan-nya kita sudah tidak sesuai dengan setup awal gitu ya, setup awal. Nih. Contohnya seperti apa? Contoh ya, kalau misalnya tadi ya, kalau menggunakan iTrend berarti ketika dia sudah expired ya, expirednya sudah yes atau kalau unconfirm masih bisa dipertahankan ya, atau apa namanya sudah berubah warna juga ya, sudah berubah warna, maka ya harus di cancel. Atau sudah dilewatin sama EMA-nya, sudah dilewatin sama EMA 9 atau EMA 200-nya ya berarti di cancel ya, area yang ada contoh misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya belum kepanggil dan sudah dilewatin EMA seperti ini ya di cancel, ini di cancel, area yang wajib di cancel. Terus nah ini dia. Tidak sesuai dengan setup awalnya. Bisa jadi apa aja gitu ya. Apa aja yang terjadi? Satu, EMA sudah keluar dari area trading plan. Trading plan kita. Terus B. Atau bisa jadi apa namanya? iTrend-nya berubah warna. Terus C sudah expired, iTrend-nya sudah expired. Expired. Ada lagi. Nah, ini kalau misalnya yang yang menggunakan iTrend ya. Kita sering bahas pengguna iTrend ya. Nah, di sini juga bisa ditambahin atau yang menggunakan nih RSW ya, RSW bisa juga set and forget. Ini diperhatikan ya, yang running transaction ya. Running transaction. Ini bisa set and forget. Terus kalau yang menggunakan RSW, cara cancelnya gimana? Nah, ini RSW, para EMA gitu ya. Kemudian apa lagi? Bisa ditulis di sini deh. Ini. RSW, para EMA, kemudian para EMA ini bisa yang 200, kemudian 100, kemudian 50, kemudian 20 ya. Terus ini keluar satu-satu dulu ya, satu-satu lah biar nggak pusing banget. Nah, kalau RSW cancel apabila
area sudah dilewati EMA 200. Ya, itu sih. Ini ya cancel. Nah, kalau menggunakan para EMA, ya setelah apabila area sudah dilewatin sama EMA 200 ya, ini sama dia. Ini juga bisa. Teman-teman bisa cancel kalau misalnya areanya juga dilewatin sama EMA 200. Coba kita lihat contoh misalnya, nah ini aja gini. Contoh, nah inilah. Ini harga masih uptrend ya. Sini. Oh iya sini. Kemana sih? Ini harga masih uptrend. Begitu juga sama EMA 200 ya, sama EMA para EMA ya. Ini saya munculin aja ininya. Para EMA 4 EMA ini. Nah, ini jadi yang pengguna EMA 200 sama, pengguna RSV juga sama ya. Kalau misalnya area ini sudah dilewatin sama EMA 200, kalau dilewatin EMA 20, 50 dan 100 masih oke. Tapi kalau misalnya sudah dilewati sama EMA 200 ini berarti cancel. Jadi semua area yang dilewatin sama EMA 200 di cancel. Ini cancel. Ini ini belum di cancel nih. Nah, ini. Nah, tapi harga sudah sentuh ini ya. Harga sudah sentuh, sudah TP3 dan dia masih bekerja lagi. Jadi kalau misalnya pun ini belum kesentuh ya, harga belum kesentuh, karena EMA-nya masih di sini atau masih di dalam areanya masih bisa dipertahankan. Masih bisa dipertahankan. Mana lagi? Jadi yang RSW dan yang menggunakan para EMA sama ya konsepnya. Terus, nah ini juga. Ini kalau misalnya si para EMA-nya udah muncul ke sini semua, ya, ini masih bisa diambil. Nah, mungkin teman-teman akan, nah ini masih bisa diambil ya, harga masuk. Walaupun misalnya EMA-nya, jadi toleransi, ya, ini juga mungkin jadi apa ya pilihan buat teman-teman. Toleransinya berapa, Mas? Untuk sebuah area atau sebuah trading plan bisa kita cancel. Kalau dilewatin EMA berapa pip gitu ya. Berapa pip dilewatin sama EMA. Jadi yang pertama kita lihat dulu daily ATR-nya. Ini dia, daily ATR itu bisa dilihat dari indikator average true range. Kemudian kita arahkan ke satu daily. Nah, satu daily ini adalah 699 atau nah jadi kalau misalnya 10% berarti 7 pip. Berarti sekitar 70 pip harga bergerak ya Euro JPY ya tiap harinya. Sekitar 70 pip. Ctrl Z. Kemana? Nah, jadi kita tahu ternyata pergerakan harga dari Euro JPY itu cuman sekitar 70 pip. Berarti kalau misalnya si EMA 200-nya baru nyebrang area kita sekitar 5 pip masih oke, gitu ya. Kalau udah 10 pip, wah ini perlu hati-hati gitu ya. Kayaknya perlu di-cancel karena kemungkinan besar dia untuk balik arah atau untuk apa? Untuk melanjutkan trennya akan sangat berat yang pertama ya. Nah, atau bisa jadi kalau misalnya dia ngelanjutin, bisa jadi perubahan trennya akan signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya sudah perlu di cancel. Mana euro? Ini euro AUD, euro C, euro GBY tadi mana? Ya menghilang.
Nah, ini dia. Nah, ini dia, ini. Oh. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya masih dari sini sampai ke sini sekitar di bawah 5 pip masih oke. Ya. Jadi kita lihat ini harga terendahnya adalah di 782. 782. Kita lihat harga si EMA-nya udah keluarnya di mana. Pakai ini aja. Nah, 7 enggak sampai. Nah, harga ketika masuk ini di nah ini dia. 753 ya. Berarti cuman 3 pip masih oke dipertahankan. Jadi harga masuk di TP1 ya. Tuh, kalau misalnya teman-teman mau trading plan atau trade manage-nya, trading plan yang belum kepanggil ya, menggunakan EMA 200 atau para EMA atau menggunakan RSW. Jadi inilah trade manage-nya. Bagaimana trade manage kalau pengguna IMS? IMS beda lagi. Ya. Kalau IMS, kita sudah tahu kalau IMS teman-teman di sini yang belum tahu apa itu IMS, e-market structure ya. Jadi kita trading berdasarkan e-market structure seperti ini misalnya. Nah, dari bentuk pola yang sudah kita dapetin ini, kita tinggal milih zone-zone yang mana aja yang mau kita ambil. Nah, dari materi e-market structure, ada yang biasanya kalau seperti ini tuh ada 2 zone yang bisa diambil. Yang pertama zone yang dekat dengan pivot atau yang sama yang atasnya sedikit. Jadi ada 2 zone. Beda kalau misalnya zone seperti ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, untuk memanage trading plan kita perlu paham banget dengan teknikal yang kita buat. Gitu ya. Atau teknikal yang kita gunakan gitu. Tuh, misalnya seperti ini. Berarti ada 3 area. Ada 3 area yang bisa kita buat di sini. 1, di sini dekat dengan pivot. 2, sorry, ini yang break pivot. 2 yang di atasnya. Nah, ini ada 3 ya, ada 3. Nah, terus kalau misalnya di cancelnya seperti apa? Kalau hal ini terjadi, maka di cancelnya itu ketika contoh ya. Ini saya geser dulu. Nah, ini ketika harga ternyata turun terus dan up-nya dia membentuk pola baru. Nah, ini perlu di cancel. Jadi nggak bisa di set and forget ya. Nah, ini dia ginilah. Ya. Jadi trading plan ini yang udah kita buat ini perlu di cancel. Karena apa? Karena kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti kita akan menjadi buyer. Buyer di mana? Kita akan beli di daerah sini. Ini sama di bawahnya. Oke. Berarti ini kita abaikan karena kalau misalnya kita ambil ini kita jadi counter trend. Karena kita tahu tren seperti ini akan naik. Gitu. Kalau misalnya kita ambil yang ini berarti kita berlawanan arah. Ya, jadi counter trend. Maka kita akan menjadi, ini kita cancel, kita ambil trading plan yang ada di sini. Atau, kalau misalnya pun seperti ini kejadiannya, nah, contoh yang ini, ya, sama ketika harga naik lagi dalam keadaan membentuk pola tersebut di atas. Ya. Nah, kalau misalnya membentuk pola seperti ini, cancel. Berarti ini juga cancel. Ya, ini juga atasnya cancel. Langsung secara otomatis di cancel ya. Terus, atau pola ini polanya sama ya. Atau polanya, kan ini ada 2. Atau polanya yang ini lebih dalam. Nah, ini juga reversal ya. Ini reversal. Jadi teman-teman bisa ambil kalau misalnya kaki kanannya, kaki yang terakhirnya ini lebih ke bawah, ini maka pembalikan arah. Maka
area trading plan di sini, area trading plan yang di sini ini semuanya cancel. Kalau misalnya ini terjadi, area trading plan di sini juga cancel. Ya, ini bisa 2 pilihan. Yang penting dia ngebentuk PLN seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu IMS ya. Kalau PPZ nggak ada rule untuk cancelnya. PPZ itu bisa set and forget teman-teman sebenarnya. Ya. Nah, hanya saja tergantung filter teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau filternya sesuai dengan tren, ya yang dekat-dekat aja deh. Kalau misalnya udah terlalu jauh nggak diambil, oke nggak apa-apa. Ya. Karena rule ini bisa digunakan di time frame berapapun ya, bisa digunakan di manapun. Begitu juga dengan 0,886 gitu ya. Yang penting teman-teman tahu garis-garisnya. Nah, itu kalau misalnya sudah dilewati ya berarti sudah di cancel, atau kalau misalnya sudah keluar dari zonanya sudah di cancel. Kalau dia balik lagi ngebentuk seperti itu, atau contoh misalnya ya kan, kalau misalnya rule 0,886 kan, nah kita lihat seperti ini ada area di sini dan harganya terus naik aja, ini ya ditinggalin ininya, nggak ada lagi apa namanya floor-nya ya, lantainya, maka bisa di cancel. Jadi kita ambil yang dekat-dekat aja, yang pilih yang terdekat-terdekat saja. Misalnya ada GPY. Nah, jadi ke sini ambil ke atas. Tapi kalau misalnya ini juga kita ambil ternyata drop ya, atau ternyata naik. Maka kalau misalnya harganya naik terus ya udah yang di bawah berarti ditinggalkan. Oke. Oke, Mbak Ama, gimana? Ada pertanyaan tambahan mungkin? Sebentar. Mbak Ama nggak ada suaranya. Iya. Jadi Mohon maaf, Mas Teguh. trade manage itu ya dilakukan kalau misalnya udah nggak sesuai lagi dengan trading plan teman-teman, itu aja ya. Cuman memang mungkin dilemanya kalau misalnya yang lagi running posisi ini gimana nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Misalnya udah berhari-hari nih nahan floating profit 10 hari, 12 hari misalnya ya. Daripada SL udahlah cut aja gitu. Ya, jadi bukan berdasarkan karena udah terlalu lamanya ya kita cut profit itu. Jadi ada alasannya kenapa kita harus cut profit. Oke. Jadi seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang ada di Oh Zoom-nya kalau iya, ingin bertanya boleh. kemarin itu ada pertanyaan dari Pak Galumbang yang belum aku jawab, Oh iya, Mbak Ama. Masih ingat nggak ya? Siapa kemarin itu? Arya ya? iya mungkin sama Mas Arya, Mas. Arya ada nggak? Masih ingat nggak pertanyaannya apa? Oh, atau ada Pak Galumbangnya ada nggak? Iya, ada nih Pak Mas Oh iya, Galumbangnya, boleh ditanyakan kembali Mas Galumbang. Saya sudah lupa. udah lupa ya. Sudah lupa. Coba sebentar, mungkin nanti kita tanya ke Mas siapa? Ada nggak di situ? Mas Arya. Oh, Mas Arya nggak hadir kayaknya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi trade manage ya, saya ulangin lagi. Itu ya bisa aja teman-teman memanage-nya itu ya sesuai dengan, kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan kaidah ya, kaidah trading plan teman-teman, maka perlu di cancel gitu. Ya nggak mesti, contoh misalnya ya, kalau PPZ kan ada EMA 200-nya ya. Kalau misalnya teman-teman mau filternya seperti itu ya boleh, monggo ya. Tapi makanya gini, teman-teman nemuin rule tersebut gitu ya. Mau nambahin scoring itu ya perlu didata dulu ya, jangan langsung tanpa ada data gitu. Jadi Sahrudin tuh kemarin kenapa Mas Sahrudin kenapa? enggak Mas. Mohon Oke maaf. ya. Nah,
Ini tadi kita waktu charting juga ya, waktu di mana di YouTube live kita juga tadi ada beberapa trading plan yang dapat contoh misalnya di NZD JPY ada. Nah, ini NZD JPY contoh seperti ini. Ini NZD JPY ini jadi area menarik ya. Walaupun misalnya EMA 200-nya, ini EMA 200-nya udah terlalu tinggi nih, ini bisa di cancel nih. Tadi kalau misalnya teman-teman ada ikut live YouTube-nya ya, yang ini bisa di cancel nih. Karena EMA 200-nya juga udah terlalu jauh. Itu NZD JPY. Kemudian ada audit chart. Nah, audit chart ini time frame 144, teman-teman. Ya. Nah, time frame 144 dari sini sampai kemari. Nah, ini masih oke. Ya. Jadi masih ada di bibir proximal zone-nya ya, areanya. Jadi masih oke ini. Untuk si AUD CAD. Terus ada lagi, siapa yang masih ingat? Ada lagi di CAD JPY nggak ada. Aku lupa ya, ada di mana tadi ya? Oh, di sini. Di AUD NZD, yes. AUD NZD. Nah, kalau AUD NZD ini di 60 ya. Nah, ini area yang sangat menarik nih di sini. Kita ada bahas ini. Nah, ini dia. Ini bisa dijadiin trading plan. Nah, teman-teman, ini kan mungkin terlihatnya jauh ya. Wah, ini jauh banget. Kapan panggilnya? Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, daripada nyesel nggak kepanggil, ya, pasang aja langsung. Karena harga bisa jadi cepat sampai kemari. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ini di sini nggak ada areanya. Ini keriting semua nih. Ya, apa namanya? Nyocokan. Apa namanya? Nyocokan. Jarum-jarum seperti ini semua ya. Jadi dia akan mencari base yang terbaik dia. Bisa jadi di bawahnya atau yang di atasnya. Aku pilih yang atasnya. Harga bisa cepat karena kalau misalnya nggak ada zone yang signifikan, harga bergeraknya akan cepat teman-teman. Ya. Bisa cepat larinya ke atas. Terus habis itu drop. Ya. Drop lagi. Itu dia. Kemudian ada di NZD CHF ya. NZD CHF. Nah, ini NZD CHF tadi dilihatnya di tempo 55 ya. Jadi bisa ini. Nah, ini dia. Ini NZD CHF. Ya. Ini juga kita lihat para EMA-nya seperti ini di atas. Ya. EMA 200-nya di sini. Bisa. Nah, ini dia. Ini kok misalnya dilihat. Oke. Ini NZD CHF. Dan selebihnya belum ada. SAUUSD coba kita lihat ya. SAUUSD. SAUUSD masih tidak ada. Ini pertanyaan dari Pak Galumbang. Nggak ada dikombinasikan Pak. Plan itu apa saja tool yang dipakai Pak? Mau tanya Pak, untuk trading plan itu apa saja tools yang dipakai? Nggak. Ini nggak bisa dikombinasikan Pak. Kalau misalnya Bapak mau menggunakan EMA 200, mungkin yang searah seiramanya adalah menggunakan EMA 200 dan RSW ya. S dan W, strong and weakness ya. RSW. Kemudian bisa seininya dengan iTrend. Gitu ya. Kalau iTrend menggunakan EMA 9-nya. Gitu. Nah, mengkombinasikannya contoh misalnya EMA 200 dan iZone ya. Jadi gitu, menggunakan EMA 200 dan iZone atau menggunakan para EMA dan iZone. Atau RSW.
REUC nantilah kita bahas ya. Ini contoh, misalnya EMA 200 atau para EMA ini menggunakan iZone. Ya udah gini aja. Jadi kita lihat para EMA seperti ini. Kita cari ampere yang lain. Ini boleh deh. PSD. Nah ini. Di sini ya. Kita lihat kalau EMA-nya membesar seperti ini kan ada 4 EMA ya, Pak Galumbang. Ini ada EMA 20, ini EMA 50, yang warna pink, ini warna orange-nya EMA 100, dan warna birunya ini adalah EMA 200. Jadi kita mau, kalau misalnya para EMA-nya seperti ini, maka ini cenderung uptrend, atau ini kuat uptrend-nya. Ya, kalau kuat uptrend seperti ini, maka kita menjadi buyer. Maka kita aktifkan iZone berarti. Sorry, ini iZone-nya masih iZone lama. Saya keluarkan iZone terbarunya. Nah, ini kebetulan ada transaksi saya di sini, nanti kita aktifkan iZone-nya. Nah, jadi kita tahu ini para EMA sudah merenggang seperti ini dan up, berarti kita menjadi buyer. Berarti kita menjadi buyer ya. Karena kita tahu market sedang uptrend untuk di GBP USD. So, di sini ada zone ya, dan di sini ada zone. Saya lihat di sini ada drop base rally atau PPZ, maka saya gambar di sini. Ya. Nah, saya gambarnya sampai di sini. Boleh, sampai situ boleh. Ya. Nah, ini dia. Ini zone juga, Pak, gitu ya. Satu, drop, base rally. Kalau ini kan zone yang di atasnya sudah tidak fresh ya, sudah tidak fresh karena sudah kesentuh sama ini. Jadi saya ambil drop, base rally. Jadi yang pertama, lihat dulu para EMA-nya seperti apa, para EMA-nya bergerak kemana. Kalau ke atas, seperti ini, ya. Ke atas, berarti kita menjadi buyer. Kalau ke bawah, EMA 200-nya di atas, EMA 100, EMA 50, dan EMA 20-nya di bawah EMA 200, berarti fokus menjadi seller. Kalau seperti ini, EMA 200-nya di bawah, EMA 100-nya di atas, 50, 20-nya lebih atas lagi, berarti kita menjadi buyer. Diikat itu aja, ya. Kalau seperti ini EMA, pokoknya harga di atas EMA 200, ya makanya lebih simpelnya gitu, harga di atas EMA 200 menjadi buyer, harga di bawah EMA 200 menjadi seller. Jadi ketika saya pasang pending order di sini, ya harga sudah hit, dan harga masuk ya, harga masuk dan up lagi. Ini sudah hit TP3. Nah, ini di sini tadi teman-teman ya yang ingin saya sampaikan. Ketika harga ada di sini, mana ini. Ketika harga ada di sini, ketika harga ada di sini, kalau misalnya kita pikir, wah ini jauh banget ke bawahnya, mana mungkin bisa cepat kemari? Gak apa-apa, pasang aja. Karena apa? Di sini saya bilang juga seperti yang saya sampaikan tadi, yang di pair apa tadi. Ini keriting, ini nggak ada zone di sini, nggak ada zone yang signifikan di outchart tadi ya. Kenapa? Ini jarum semua ya. Jarum semua. Biasanya kalau misalnya jarum seperti ini nggak ada signifikan unfilled order yang kuat. Biasanya ini akan ditembus dengan mudah. Makanya kalau misalnya ditembus dengan mudah, berarti kita siap pasang pending order di bawah area-area yang seperti itu, area-area yang jarum seperti ini. Ya. Jadi cepat aja, dia cuma berapa jam aja. Ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, udah harga masuk. Kalau misalnya kita tinggal entah kemana gitu, misalnya entah nonton Piala Dunia 2 kali, udah kepanggil, udah telat kita entry, kan gitu. Jadi nggak apa-apa, dipasang aja, ya. Oke. Kenapa kita ditawarkan program iZone? iZone ini bisa membaca unfilled order, Pak. Gitu dia ya.
iZone ini bisa membaca unfilled order. Unfilled order itu atau supply and demand. Jadi supply and demand itu ada rally base rally, drop base drop, rally base drop, dan drop base rally base rally, drop base drop, rally base drop, drop base rally. Ada 4 itu. Jadi bisa ngelihat tuh contoh misalnya ini ada drop base rally. Jadi gini, kenapa trading menggunakan unfilled order ini lebih apa ya? Bukan lebih mudah juga. Ya lebih mudah sih. Lebih mudah mengukur money management teman-teman gitu. Teman-teman nggak akan lagi asalan gini. Contoh misalnya di sini ada zone ya, di sini ada zone tadi yang sudah saya gambar. Teman-teman entry di sini pakai 0,01 lot ya. Ketika nyampe TP sini tinggal dikalikan aja berapa pips kan gitu. Risknya sampai mana teman-teman? Kalau misalnya nggak tahu zone sebuah area atau sebuah zone, teman-teman nggak tahu apakah sampai sini, apakah sampai sini, apakah sampai sini. Kalau sampai sini atau sampai ngelewatin EMA 200, wow ini jadinya terlalu lebar kan gitu. Dan ketika diakumulasiin ke profitnya, nggak akan berbeda-beda antara trading plan yang kita pasang, trading plan 1 dengan trading plan berikutnya akan berbeda. Ya. Sebentar. Makanya kita perlu iZone. Nah, kalau iZone mau berapapun areanya, yang penting balance-nya memadai, ya. Artinya memadai bisa mengakomodir lot teman-teman terhadap risk yang teman-teman resikukan gitu ya. Berapapun itu lebar areanya akan terakumulasi dengan sama semua gitu ya. Jadi bisa lotnya sama, bukan lotnya sama, risknya bisa sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau profit per 1% atau per 2%, jadi semua lot yang kita trading kan, yang kita buat trading plan-nya itu akan sama. Mas Teguh, bagaimana ciri Tio ini bisa ya kecilin seperti ini, ya. Kecilin seperti ini. Wow. Nah ini Mas Begalumbang. Jadi trading plan itu bila buy area maka kita menentukan retracement pullback menyentuh iZone buy demand. Yes, betul ya. Good. Nah ini dikecilin kayak gini aja kita langsung ketahuan Mas Sulistyo ya. Jadi pokoknya yang lurus-lurus ya, yang lancar-lancar, ini lancar, habis itu macet, habis itu lancar. Nah ini kan bisa kelihatan nih. Bisa kelihatan nggak gini ya? Coba gini deh. Oh no, oh no, no 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 no. Aduh, gimana nih? Nah, diginiin deh. Contoh misalnya seperti ini kan lancar. Lancar, habis itu macet, habis itu lancar lagi. Oh, berarti yang macet ini. Nah, yang macet-macet ini adalah biasanya supply atau demand gitu. Seperti ini. Ini yang macet. Oh, ini dia supply. Terus mana lagi? Ini contoh misalnya kalau misalnya kita tarik kemari, ini kenapa jadi begini sih? Nah, semoga teman-teman lihat ya. Coba aja carilah. Nah, ini contoh misalnya ini. Ini lurus, habis itu macet-macet, drop lagi. Oh, ini mungkin supply demand. Bisa nih. Teman-teman bisa langsung pasang dan jadi dibuat zoom in aja, Mas. Ini life hack-nya nih ya. Nah, itu harga nyentuh di sini dan drop cukup kuat. Ya kan? Nah, ini. Ya, di sinilah. Nah, dup. Sentuh drop cukup kuat. Mana lagi ya? Ini juga ada nih. Nih. Harga drop, kemudian ada rebasing, habis itu drop lagi. Oke, ini juga bisa drop. Nah, ini dia, ini nyangkut nih, apa macet lagi. Terus dilihat lagi gitu. Ini lurus, terus masuk ke sini. Kayak ini rally ya lurus, habis basing up lagi. Ini kita ambil aja di sininya. Kita masuk dan bekerja. Per apapun itu teman-teman. Per apapun itu Mas Sulistyo ya.
Nah, ini Pak Galumbang, ada banyak possible supply and demand. Namun yang mana yang paling akurat disentuh oleh retracement? Jadi gini, keakuratan itu supply and demand, keakuratan itu bisa dilihat atau bisa nilai dari nilai probabilitas ya Pak ya. Nah, kita tahu cara mencari atau cara melihat nilai probabilitas sebuah teknikal yang kita gunakan. Jadi Pak Galumbang bisa buat forward dan atau backtest ya, backtest dan forward test yang menggunakan rule yang sama tanpa terkecuali, tanpa melewati. Jadi gini, kalau misalnya itu sesuai dengan rule, ambil. Walaupun misalnya nggak selera gitu, tapi itu adalah sesuai dengan rule, ambil gitu ya. Jadi itu di situ untuk membuat nilai probabilitasnya. Nah, ini contoh seperti ini lagi. Kalau misalnya dia lurus ya, Mas Sulistyo, lurus, habis itu macet. Nah, ini coba nih, ini kan jelas nih. Ini lurus, macet, drop. Harga ternyata 2 kali sentuh nih, 2 kali sentuh. Mana lagi ini ada rally, macet. Lihat aja yang lurus, habis itu macet. Nah, itulah dia, ini dia. Drop. Macet, drop. Habis ini macet lagi, drop. Nah, ternyata dia bekerja langsung, drop. Nih, di sini ada drop, macet, drop. Ya, ternyata ini hit SL. Ya, hit SL. Ya, ada kalanya bisa jadi itu SL. Nah, apalagi misalnya dibuat kecil aja ya. Dibuat kecil aja seperti ini. Jadi kita bisa kelihatan. Ini kayak ini rally macet, harga masuk di sini TP3. Atau kalau misalnya kita tanpa menggunakan para EMA gitu ya. Jadi full but ya. Full buta. Trading buta ini ya. Pokoknya ya gitu aja. Kalau misalnya dia ngebentuk macet seperti ini macet nih. Wah, tuh benar ya, drop. Coba deh kita sini dulu. Nah, ini kita back dulu sampai ke belakang. Kita nggak tahu harganya di mana. Loh, mana nih? Dulu. Nah, harganya di atas ya. Nah, ini lurus, macet, drop. Ini bisa diambil. Harga masuk, drop. Coba kita lagi. Ini di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Di sini ada lurus, macet, drop. Ini ambil. Dan, nah, ini. Mana lagi? Nah, ini bisa nih. Macet, drop. Ambil. Ini. Ke lurus, macet, drop. Nah, ini. Kita lihat yang ini. Bekerja enggak nih? Wow, ternyata ditinggal begitu saja. Terus di sini ada drop, macet, drop. Nah, ini SL. Ya. Ini drop, macet. Nah, drop, macet, drop jadinya. Bukan drop, base drop. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bisa digunakan. Dikecilin ya Mas ya. Jadi kalau misalnya untuk melihat sebuah zone. Nanti ketika udah dapat kemudian dilihat, coba diperbesar. Oh, ternyata areanya seperti ini gitu. Diperbesar lagi di zoom di zoom out ya, zoom in, zoom out. Nah, gitu. Contoh misalnya kayak gini kan. Ada drop, base drop. Oh, berarti ini dia. Nah, ini perlu ditempelin gini. Kemudian dilihat, dibesarin. Nah, itulah pokoknya nih. Nah, ini besarin aja. Ternyata seperti ini. Gitu. Wah, ternyata nggak kepanggil. Wow, drop lagi. Gitu. Habis itu ini, ini dia. Jadi bisa dilihat. Ya. Oke, Mbak Amah. Nah, ini dia. Sedikit lagi ya. RBR, DBR, RBD. Yang mana untuk area buy, yang mana area sell. Ah, ini dia. Boleh, Pak? Mas Gelombang ya. Area buy. Ini saya tulis saja. Area buy adalah rally, base rally, dan drop base rally. Sedangkan area sell adalah drop base drop dan rally base drop. Ya, itu aja Pak Galumbang. Oke Mbak Amah,
Mungkin itu aja Oke, teman-teman. siap Mas Teguh. Thank you atas kebersamaannya malam Ya, ini. terima kasih Mas Teguh. Terima Siap, kasih juga sampai ketemu teman-teman di semua. webinar berikutnya. Siap, aku langsung in all Sampai ya. ketemu. Ya. Siap, Thank you Mas Teguh. Thank you Mas Roni. Paham banget Mas.